Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildon Imam Alpasya dengan NPM 2417051064. Di sini saya akan membuat video perganti pertemuan 3 praktikum responsi sistem operasi. Nah, yang pertama itu gambaran umum. Operasi berkas pada Linux mencakupi berbagai perintah dan mekanisme yang digunakan untuk mengelola file dan direktori dalam sistem operasi berbasis Linux. Operasi ini meliputi pembuatan, pembacaan, pengeditan, pemindahan, penghapusan, pencarian, serta pengaturan izin akses file. Nah, jadi penjelasan yang pertama itu ada Command Line Interface atau CLI adalah antarmuka berbasis teks yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui perintah yang diketik di terminal secara langsung. Berbeda dengan GUI, Graphical User Interface, yang menggunakan elemen visual seperti tombol dan jendela. Meskipun GUI lebih mudah digunakan, tetapi CLI tetap krusial dan bahkan menjadi satu-satunya opsi untuk mengakses dan mengelola sistem dalam beberapa situasi. Nah, di sini ada perintah-perintah CLI yang berkaitan dengan pengelolaan berkas. Yang pertama, Ctrl ALTT. Nah, ini nih shortcut untuk membuka terminal Linux. Yang kedua ada WAMI. WAMI itu digunakan untuk mengetahui siapa user yang sedang menggunakan komputer. Seperti ini. Yang ketiga ada hostname. Nah, hostname ini digunakan untuk mengetahui nama domain dan IP yang kamu miliki. Yang keempat ada ID. Nah, ID ini digunakan untuk menampilkan ID pengguna dan ID grup pengguna. Yang kelima ada date. Digunakan untuk mengetahui tanggal dan waktu. Nah, yang keenam ada PWD atau Print Work Directory. Nah, PWD ini digunakan untuk mengetahui direktori mana yang sedang dibuka oleh user. Yang ketujuh itu ada LS atau list. Nah, LS atau list ini digunakan untuk menampilkan daftar informasi tentang folder dan file yang ada pada direktori yang sedang bekerja. Jadi caranya kayak gini. PWD, habis itu baru LS. Nah, yang kedelapan ada ls-a atau list all. Perintah ini digunakan untuk menampilkan seluruh folder dan file termasuk hidden file yang ada pada direktori yang sedang bekerja atau dibuka. Ini contoh penggunaannya. Nah, yang kesembilan ada ls-l atau list long. Digunakan untuk menampilkan file dan folder dalam format panjang. Permission, owner, group, last date, modified, dan directory. Yang ke-10 itu ada ls-la list long and all. Digunakan untuk menampilkan seluruh folder dan file termasuk hidden file dalam format panjang, permission, owner, group, last, mirip-mirip kayak tadi. Cuman ini semuanya. Nah, yang ke-11 itu ls-s-l list sort long. Digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori yang diurutkan berdasarkan ukuran file dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, yang ke-12 itu ada ls garis miring min s min l list root sort long. Ini nih digunain untuk nampilin daftar semua file dan direktori dalam direktori root secara terurut. Nah, yang ke-13 itu ada ls garis miring bin. Digunakan untuk menampilkan isi dari direktori. Yang ke-14 itu ada cd atau choose directory. Nah, perintah cd ini ada dua kegunaan. Salah satunya untuk membuka folder yang ingin dibuka dengan cepat menggunakan keyword cd nama folder. Jadi kayak gini, pwd ls cd dokumen gitu. Ini cd dan cd. Nah, cd yang kedua ini bisa digunain untuk kembali ke direktori awal. Nah, ini ada cd slash atau choose directory root. Digunakan untuk membuka directory root.
Yang ke-17 ada mkdir make directory, digunakan untuk membuat folder atau directory baru menggunakan keyword mkdir nama folder. Jadi misal mkdir prac so3, mkdir prac so2. Yang ke-18 itu ada touch, digunakan untuk membuat file tanpa isi, akan tetapi bisa diberikan penambahan seperti informasi terkait waktu pengubahan folder. Yang 19 ada echo, digunakan untuk membuat berkas file dengan isi. Contohnya itu echo dalam kurung praktikum SO pertemuan 3 wildan.txt. Nah, yang ke-20 itu ada cat, digunakan untuk cat atau chat untuk melihat isi dari file yang kita miliki dengan keyword cat nama file.txt. Yang ke-21 itu ada grab min I, digunakan untuk melihat kecocokan dengan isi file yang kita miliki. Yang ke-22 ada cp atau copy. Ini untuk nyalin atau menggandakan file menuju ke directory lain. Yang ke-23 itu ada find. Ini nih untuk mencari file yang ada dalam folder atau directory Linux. Yang ke-24 ada move atau mv. MV ini ada dua kegunaan. Yang pertama untuk mengganti nama file, yang kedua untuk memindahkan file dari satu directory ke directory lain. Ya, contohnya kayak mv nama file lama .txt, nama file baru .txt. Yang ke-25 ini ada rmdir atau remove directory. Ini untuk menghapus directory folder kosong, menghapus directory folder kosong. Yang ke-24 ke-26 ada rm atau remove. Ini nih digunain untuk menghapus file. Yang ke-27 ada history, digunakan untuk melihat riwayat perintah yang sudah digunakan sebelumnya untuk menghapus history yang ada. Yang ke-28 itu ada clear. Ini untuk membersihkan terminal Linux. Tuh. Oke, sekian video pengganti pertemuan 3 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.